Sahabat Abu Dzar selama 30 hari 30 malam ada di Mekah. Gak punya bekal apa-apa, gak bawa makanan, gak bawa minuman. Adanya cuman ngandelin air Zam-Zam. Selain peristiwa fil yang dilakukan oleh Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Baitullah, pernah juga baru-baru ini, yakni di tahun 1400, tragedi penyerangan kota Ka'bah yang dilakukan oleh Juhaiman bin Muhammad al-Utaibi. Jadi ini seorang ekstremis di tanah haram secara umum dan secara khusus di Masjidil Haram begitu, terdapat kekhususan yang banyak. Minha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa tanda-tanda kebesaran Allah di Baitullah dan sekitarnya, mulai dari Makom Ibrahim, Hajar Aswad, dan kemarin juga kita bahas tentang air Zam-Zam, keberkahan air Zam-Zam, bagaimana cara meminum air Zam-Zam. Bahkan Rasulullah juga menyatakan meminum air Zam-Zam itu bisa menjadi indikasi yang membedakan antara kaum mukminin dan kaum munafik. Masih tentang air Zam-Zam juga, sini ada riwayat hadis an Abi Dzar radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar ini salah satu sahabat Nabi yang terkenal zuhud dan baru dikenal. Dalam riwayat, beliau ini masuk Islam setelah perang Badar, artinya setelah hijrah Nabi ke Madinah. Qala, sahabat Abu Dzar berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda, atau mungkin lebih tepatnya bertanya, li kepadaku, Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ditanya oleh Rasulullah, mundukam antahahuna, mundukam sejak kapan, atau boleh juga sudah berapa hari, antahahuna, kamu di sini. Dalam riwayat, Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar di Mekah, wahai Abu Dzar, sejak kapan kamu di sini? Qala, menjawab siapa Abu Dzar, qultu, aku jawab pertanyaan Rasulullah itu, mundu salasina yauman walailatan. Saya di sini ya Rasulullah sejak 30 hari yang lalu. Qala, lantas bertanya lagi siapa Rasulullah, mundu salasina yauman walailatan. Takjub Rasulullah, wah kamu di sini sudah 30 hari dan 30 malam.
Qultu, aku menjawab, katanya Abu Dzar, "Naam, iya ya Rasulullah." Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Fama kana ta'amuka?" Terus apa makanan kamu? 30 hari, 30 malam kamu di Mekah. Makan apa kamu di Mekah? Ditanya begitu oleh Rasulullah. Qultu, aku menjawab, katanya Abu Dzar, "Maka nali ta'amun." Saya nggak punya makanan, wahai Rasulullah. Wala syarabun, dan juga tidak punya minuman. Illa ma'azamzam, kecuali cuma air zam-zam. Walakot samintu, dan sungguh samintu telah gemuk siapa aku. Hatta takassarat, sehingga berlapis atau bertumpuk ukanubatni, apa lipatan perutku. Wama ajidu ala kabidi sahfata ju'in. Wama ajidu, dan tiadalah ajidu mendapati siapa aku. Ala kabidi, atas hatiku. Maksudnya kabid itu pusat rasa lapar. Jadi kita akan merasakan, kalau orang emah biasanya nggak bisa lapar sedikit, itu ada bunyi kriuk-kriuk gitu loh. Keroncongan. Nah. Wama ajidu, dan tiadalah mendapati siapa aku ala kabidi, atas hatiku, keronconganku itu, sahfata ju'in, pusing atau lemah karena lapar. Pusing atau lemah badannya karena lapar. Dan itu yang menyebabkan banyak biasanya yang fisiknya lemah, belum sarapan, ikut barisan, tahu-tahu roboh, tahu-tahu pingsan. Nah ini maksudnya. Sahabat Abu Dzar selama 30 hari 30 malam ada di Mekah. Gak punya bekal apa-apa, gak bawa makanan, gak bawa minuman. Adanya cuman ngandelin air zam-zam. Nah, Abu Dzar ini cuman minum zam-zam sampai kenyang, tidak merasakan lapar, dan tidak ada rasa nyeri di keroncongannya itu sehingga lemas. Enggak. Ini yang dimaksud. Qala, Abu Dzar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innaha, sesungguhnya air zam-zam itu mubarakatun, ialah air yang penuh berkah. Wahia, dan adapun zam-zam, ta'amu tu'min, makanan yang mengenyangkan." Air zam-zam itu ta'amu tu'min, makanan yang mengenyangkan. Begitu saya maknain. Wa syifa'u sukmin, dan air zam-zam juga syifa'u sukmin, ialah penyembuh penyakit alias obat. Pada hadis yang lalu, zam-zam itu 5 syuribalah. Salah satu berkahnya air zam-zam itu juga adalah bisa menghasilkan apa diniatkan saat kita minum zam-zam itu. Wa man dakhalahu kana amina. Kita teruskan potongan ayatnya. Wa man, dan barang siapa, dakhala, yang masuk siapa man, hu, ke Baitullah, karena maka ada siapa man, aminan, dia aman. Hada, adapun ini, khobarun, ialah kabar, pemberitahuan. Wal qasdu minhu, dan adapun yang dimaksud dari kabar ini, al-amru, ialah perintah. Jadi secara tekstual maknanya orang yang masuk ke Baitullah aman.
Itu pemberitahuan, kabar. Namun secara hakikat ini menjadi satu perintah bagi seorang mukmin untuk menjamin keamanan siapa saja yang masuk ke Baitullah. Ini maksudnya. Hadza khobarun wal qasdu minhu al-amru. Yakni artinya aminu, berilah rasa aman. Berilah rasa aman oleh kalian kepada siapa? Man, kepada siapa saja, dakhola yang masuk, siapa man, hu ke Baitullah. Wadzalika, adapun contoh gaya bahasa seperti ayat di atas itu, contoh khobar yang sebenarnya bermakna perintah begitu. Ada ayat lain mislu qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Al-khabithatu, dan adapun wanita-wanita buruk, jadi wanita-wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya, gitu. Lil khabithina, mereka itu diperuntukkan pria-pria yang tidak bisa menjaga kehormatan, suka berzina, gitu. Wal khabithuna, dan adapun pria-pria yang tidak bisa menjaga kehormatannya, pria-pria keji, lelaki-lelaki yang ghairu muadzab, yang tidak sopan, tidak senonoh, lil khabithat, mereka itu cocoknya memang dengan wanita-wanita yang tidak senonoh, wanita-wanita yang keji. Wat tayyibatu, dan adapun wanita-wanita yang baik, yang pandai menjaga kehormatannya, lit tayyibina, mereka itu pantasnya untuk lelaki-lelaki yang baik, yang pandai menjaga kehormatan. Wat tayyibuna, dan adapun lelaki-lelaki yang baik, lit tayyibat, mereka pantas untuk wanita-wanita yang baik juga. Watajidu, dan mendapati siapa kamu, imro'atan mu'minatan, pada wanita mukminah, thayyibatan, yang baik, waqad, dan sungguh, tazawwaja, telah menikahi, ha, pada wanita mukminah yang baik itu, rajulun, siapa lelaki, la yura'illaha fiha, la yura'i, yang tidak bertakwa, yang tidak takut, gitu, yang tidak bisa menjaga Allah, maksudnya amanah dari Allah, fiha, di dalam wanita tersebut. Wal aksu, demikian juga sebaliknya. Wa ma'annal ayah, dan bersamaan annal ayata, bahwasanya ayat di atas, al khabisat lil khabisin ini, fi siyakil ikhbar, di dalam konteks informasi. Maksudnya ayat ini secara tekstualnya itu bermakna kabar atau memberitahukan. Illa annal maksuda minha, hanya saja annal maksuda minha, bahwasannya yang dimaksud dari ayat di atas, amrul mu'minati, ialah perintah untuk wanita-wanita yang beriman,
ayyatazawwajna, perintah pada akan menikah siapa mereka wanita-wanita beriman, bil mu'minina, dengan lelaki-lelaki yang beriman juga. Wayadakna, dan meninggalkan. Wayadakna, dan meninggalkan atau membiarkan siapa wanita-wanita yang mukminah ini, al-khabithati, pada wanita-wanita yang nakal, wanita-wanita yang tidak senonoh, lil khabithina, biarkan mereka wanita-wanita yang tidak senonoh bersama dengan lelaki atau pria yang tidak senonoh. Ini termasuk menjaga martabat dan kehormatan seorang wanita yang mukminah. Sudah punya pacar, sudah punya calon. Baik ternyata wanitanya ini dengan seorang lelaki. Ternyata si laki-laki ini main belakang sama wanita yang tidak benar. Oh, berarti lelaki calon saya ini nggak benar. Ya sudah, ambil PN. Nah, gitu maksudnya. PN. Berarti lelaki Allah telah menolong, mumpung belum terjadi pernikahan, udah biarin lah, udah kamu sama dia. Sudah bukan jodoh. Jodoh kamu sama dia saja. Main belakang istilahnya. Wa man dakhalahu kana amina. Wa hadhil ayatu, dan adapun ayat ini, wa in kana al maqsudu minha al amru bi ta'mini kulli man dakhalahu. Wa in kana, meskipun kana ada, al maqsudu minha, apa maksud dari ayat ini, al amru ialah perintah, bi ta'mini kulli man dakhalahu, bi ta'mini, untuk memberikan jaminan keamanan, untuk menjamin keamanan, kulliman, pada siapa saja, dakhala yang masuk siapa man, hu ke Baitullah, illa anna fiha nasibang kabira minal khairiyati, illa, hanya saja, anna fiha, bahwasanya di dalam ayat ini, nasibang kabira, terdapat bagian atau dimensi kebaikan yang besar. Nasibang kabira, terdapat bagian yang besar gitu, minal khairiyati, dari nilai-nilai kebaikan, dari nilai kebaikan gitu. Fama dakhalahu ahadun, fama dan tiadalah, dakhala masuk, hu ke Baitullah, ahadun siapa seseorang, illa kecuali, wasya'uro merasa siapa ahad, fi qararati nafsihi, merasa di dalam dirinya begitu, bil amani, dengan rasa aman. Tidak satupun orang yang masuk ke kawasan Baitullah itu kecuali dia merasakan di dalam dirinya, di dalam jiwanya itu rasa aman yang luar biasa. Gitu. Wa man dakhalahu, dan barang siapa dakhala yang telah masuk siapa man, hu ke Baitullah, karena maka ada siapa man, aminan, ialah aman, fid dunia, baik di dunia, wakana, dan ada siapa man, aminan juga aman, fil akhirati, di akhirat kelak. Aman dari apa?
minan nari, dari neraka. Amin Allahumma amin. Saking istimewanya Ka'bah, Baitullah dan sekitarnya itu, sampai pernah terjadi tragedi di mana pada waktu itu gubernur Yaman, ada yang menyatakan Raja Yaman, yakni Raja Abraha, itu ingin menghancurkan Ka'bah supaya manusia-manusia yang datang untuk ziarah ke Ka'bah itu pindah ke Yaman. Tujuannya begitu. Karena setiap orang yang datang pasti akan banyak mendatangkan keuntungan ekonomi. Jadi pengen menghancurkan Ka'bah itu. Wama aroda. Wama dan tidaklah aroda menghendaki. Hu pada Baitullah. Jabbarun. Siapa seorang pemimpin yang diktator. Yang kita katakan tadi Abrahah al-Ashram namanya. Dia itu raja atau gubernur di Yaman. Dan tidaklah seorang pemimpin atau raja, penguasa yang diktator, dia itu menginginkan bisuin pada kejelekan atau ingin menghancurkan Baitullah, illa kecuali kosoma, menghancurkan hu pada Jabbar, Allahu, siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna fi hadisatil fili la'ibratan. Dan sesungguhnya fi hadisatil fil, di dalam peristiwa fil, la'ibratan, sungguh menjadi satu pelajaran. Wa hadisata Juhaiman alladhi yang i'tada, melakukan penyerangan siapa Juhaiman fihi, di dalam Baitullah, alal hajiji, pada para jamaah haji, sanata alfin wa arba'i mi'atin hijriyatan. Selain peristiwa fil yang dilakukan oleh Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Baitullah, pernah juga baru-baru ini, yakni di tahun 1400. Sekarang Hijriah tahun berapa? 47, betul. Sekarang Hijriah tahun 47. Berarti peristiwa ini 1400. Berarti 47 tahun yang lalu. Belum sampai 1 abad, jadi baru-baru ini. Kabar ini juga pernah Gus Zulfan dengar waktu Gus Zulfan ada di Mekah. Ada satu mukimin yang tahu peristiwa itu. Itu yang tragedi penyerangan kota Ka'bah yang dilakukan oleh Juhaiman bin Muhammad al-Utaibi. Jadi ini seorang ekstremis yang bersenjata. Ya sudah musim-musim kelompok-kelompok jihadis itu. Yang kita tahu peristiwa penyerangan Ka'bah, Baitullah dan sekitarnya itu, yang pertama dilakukan oleh Raja Abraha, dan yang kedua dilakukan oleh ini Juhaiman bin Muhammad al-Utaibi. Nah, ini sejarah buat kalian. Konon ada juga jamaah haji yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Jadi mereka masuk ke Masjidil Haram dengan membawa senjata. Nah, sejak peristiwa itulah siapa saja yang mau masuk ke tanah haram, yang mau masuk ke Masjidil Haram, itu dilakukan penjagaan, diperiksa barang-barangnya. Sebelum itu mungkin tidak ada. Kenapa? Ya untuk memberikan rasa aman. Untuk memberikan rasa aman kepada siapa saja kaum mukmin yang masuk ke Baitullah, ke Masjidil Haram dan sekitarnya. Walil harami amatan, walil baitil haram minhu khosatan,
walil harami dan bagi tanah haram amatan secara umum, walil baitil haram khosotan, walil baiti dan bagi baitullah al haram minhu dari baitullah khosotan secara khusus, khawasun katsiratun terdapat kekhususan-kekhususan yang banyak. Jadi selain menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, di tanah haram secara umum dan secara khusus di Masjidil Haram begitu, terdapat kekhususan-kekhususan yang banyak. Minha termasuk dari kekhususan-kekhususan itu al-amnu, ialah rasa aman. Wajawazu sholatir rijali bijambin nisa'i, dan termasuk juga kekhususan yang ada di Masjidil Haram, jawazu sholatir rijal, bolehnya sholatnya kaum pria, bijambin nisa'i, bersebelahan atau di sampingnya kaum wanita. Ini hanya berlaku di Masjidil Haram. Boleh bersampingan itu. Kalau di sini kan juga berdampingan, Gus. Enggak, di sini enggak berdampingan. Di sini disekat dengan satir. Kalau di Masjidil Haram, di sini sholat full. Kemudian sudah hampir ruku, kita berdiri mengejar supaya tidak kedahuluan imam ruku, kita sholat di sampingnya wanita. Itu biasa. Gila Bobotan. Yang sudah biasa ke Masjidil Haram akan tahu, putra dan putri, cowok dan cewek itu sholatnya meskipun sejajar, itu biasa di sana. Itu menjadi satu kekhususan di Masjidil Haram. Ini jawazu sholatir rijali di jambin nisa'i, wa jawazul mururi, dan bolehnya melewati baina yadail musolli, bolehnya melewati atau berjalan di depan orang yang sholat. Itu hanya khusus di Masjidil Haram. Kalau di sini kita ada orang sholat, haram kalian lewat di depannya. Maksudnya depannya di sini sebatas di mana dia bersujud. Kalau mamanya sholatnya di sini, di sana itu depannya, tapi ya bukan semuanya haram. Makanya dikasih stop, dikasih garis. Hati-hati, jangan sampai melewati orang yang sholat. Jangan berjalan di hadapan orang yang sholat. Di tempat sujudnya itu. Jauh setelah itu boleh. Itu untuk masjid-masjid di luar Baitullah, di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, di sini dikatakan wajawazul mururi baina yadail musolli. Walaisat, dan tidak ada fihi di Masjidil Haram auqatun, apa waktu-waktu tukrohu, yang dimakruhi, yang dihukumi makruh, begitu. Fiha, di dalam waktu-waktu itu, an-nafilatu, apa pelaksanaan sholat sunat. Ini juga menjadi kekhususan di Masjidil Haram. Kalau di Al-Munawwariyah atau di masjid di Jakarta, masjid di mana saja selain di Masjidil Haram, makruh hukumnya melakukan sholat sunat. Contohnya kapan? Setelah sholat asar. Di sana enggak, tidak ada namanya waktu-waktu makruh untuk melaksanakan sholat sunat. Ini kelebihan Masjidil Haram. Wala tultaqatu luqatatuhu, wala tultaqatu, dan tidak boleh menjadi hak milik
luqatatuhu, apa barang temuan di sekitaran haram. Kalau di Indonesia kalian jalan-jalan kemudian ke rest area, istirahat di rest area, di rest area di toiletnya ada HP. Dikasih tahu siapa yang punya, nggak ada. Sudah diinformasikan, nggak ada yang mengaku, mungkin yang punya sudah berangkat. Berarti ini menjadi hak milik. Tapi kalau di Masjidil Haram nggak boleh. Bahkan ulama menyatakan di kawasan tanah haram, bukan cuma di Masjidil Haram saja, di tanah haram dan sekitarnya tidak boleh menjadikan hak milik setiap ada barang temuan. Makanya tidak heran kalau di area tawaf itu setiap saat selalu banyak barang-barang bertumpuk. Wallahu a'lam itu dibawa kemana. Tapi insya Allah namanya barang-barang tas-tas banyak sekali. Apalagi kalau musim haji. Ketika umat Islam melaksanakan tawaf ifadah, wah itu setiap saat bagian pembersihnya selalu meminggirkan barang-barang yang terjatuh atau begini. Itu namanya lukotoh. Barang hilang maksudnya lukotoh itu. Tidak boleh jadi hak milik. Ini wala tultaqatu luqatatuhu wala yu'dadu, dan tidak boleh ditebang syajaruhu, apa pohon-pohon di tanah haram itu. Jadi bukan hanya saat kita melakukan ihram saja yang tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh menebang pohon, tidak. Meskipun kita tidak sedang dalam keadaan ihram, tetap, karena itu menjadi kekhususan tanah haram. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.